Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan berkata, "Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." Sahabat Kristus, betapa banyak hari-hari ini orang yang hidup dalam berbagai keluhan dan perkataan yang bernada protes. Mereka mengeluh dengan situasi hidup yang dihadapi. Bahkan dalam keluhan itu tidak jarang terdengar ungkapan yang menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Mengapa Tuhan berlaku jahat pada saya? Firman Tuhan ini mengungkapkan bangsa Israel yang sudah merasa jauh dari Tuhan. Mereka pun protes pada Tuhan dengan berkata, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Dalam terjemahan lain dituliskan, "Tuhan tidak memperhatikan kesukaranku." Kalau boleh diungkapkan dengan kata-kata yang terbuka, bisa saja kalimat itu berkata, "Tuhan jahat, Tuhan gak adil, Tuhan tidak ada saat aku dalam kesulitan." Benarkah bahwa Tuhan tidak memperhatikan kesulitan hidup yang kita alami? Kita mungkin merasa sudah berdoa sekian waktu, tapi tidak kunjung datang pertolongan. Oleh karena itu, kita pun merasa tidak ada lagi gunanya berdoa. Sudah malas, sia-sia semua yang saya doakan selama ini. Buat apa berdoa kalau tidak ada pertolongan? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan sesuai dengan akal dan pengertian kita. Dia tidak bisa kita atur menurut apa yang kita inginkan dan rencanakan. Dia punya jalan dan waktu sendiri yang tidak bisa kita duga. Dia juga tidak putus asa untuk menolong kita. Dia tidak menjadi lelah untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Seandainya mengisi teka-teki silang, Tuhan tidak mengerjakan sesuai dengan nomor urutan. Dia akan bergerak dari nomor lain yang jauh dari urutan pertanyaan, sampai akhirnya nomor yang tidak berkaitan itu bisa mengisi dengan tepat kotak-kotak yang kosong dalam TTS itu. Seandainya permainan catur, Tuhan tahu bagaimana menggerakkan bidak catur sesuai dengan keperluannya. Mau yang mana dulu tidak masalah, yang penting menang. Tidak selalu yang namanya pertolongan Tuhan itu dinilai dengan dia harus melunasi hutang kita hari ini. Tidak selalu yang namanya pertolongan Tuhan itu dinilai dari kita sembuh dari sakit kita hari ini. Tidak selalu yang namanya pertolongan Tuhan itu dinilai dari kita dapat pekerjaan, dapat jodoh, atau situasi yang menyenangkan lainnya. Seringkali Tuhan izinkan situasi hidup kita berantakan, hancur, lebur, tak berdaya, bahkan sepertinya tidak ada harapan. Saat itulah kita berkata, "Sudah Tuhan, terserah Tuhan saja. Mau buat apa bagi hidup saya? Saya ikuti saja maunya Tuhan. Tuhan mau berbuat apapun bagi saya, silakan." Kalau sudah demikian, kita tidak ada rencana lagi, tidak ada pola pikir tersendiri, dan tidak banyak kepentingan. Pokoknya bergantung pada Tuhan Yesus saja. Tidak terduga akan ada saja pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Sekali lagi, tidak selalu pertolongan Tuhan seperti yang kita pikirkan dan inginkan. Bukankah Dia Tuhan? Dia bebas lakukan apapun yang Dia mau.
Sahabat Kristus, saatnya kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Serahkan segala pergumulan hidup kita pada Tuhan. Kalau saat ini hidup kita sudah hancur, lebur, berantakan, tidak apa-apa. Saat itulah kita akan melihat betapa karya Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi kita tanpa batas dan tak terduga cara Tuhan memulihkan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kembali dikuatkan, kembali diteguhkan, kembali diingatkan Tuhan betapa Engkau punya cara, Engkau punya waktu, Engkau punya strategi yang di luar yang kami pikirkan, yang kami inginkan dan rencanakan. Engkau sanggup dan mampu berbuat apapun yang terbaik menurut Tuhan. Kami ini cuma nurut aja, bagian kami cuma ngerjakan apa yang harus kami lakukan. Ampuni kalau selama ini kami mencoba mendikte Tuhan melakukan seperti yang kami inginkan, bahkan menilai Tuhan seperti yang kami pikirkan. Tidak Tuhan, Engkau sanggup dan mampu melakukan. Engkau berdaulat menyelesaikan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau untuk kerjakan. Jadilah pada hidup kami sesuai yang Kau kehendaki sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun berada, yang dalam pergumulan Tuhan tolong, yang dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan, yang dalam situasi-situasi yang tak terduga, kiranya kami boleh kuat menghadapi setiap tantangan yang ada. Situasi boleh hancur lebur berantakan, tapi kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mengalami dipulihkan oleh Tuhan sepenuhnya. Jangan pandang situasi kita hari ini. Jangan menilai Tuhan menurut pikiran kita. Jangan menilai Tuhan menurut pemahaman kita. Dia Tuhan, bebas lakukan yang terbaik menurut cara dan karyanya bagi hidup kita. Salam dari saya, Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.